Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Para mahasiswa yang saya hormati, hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita di minggu kemarin. Saya akan mengulang kembali mengenai konsep dasar integral, kemudian saya lanjutkan materi berikutnya yaitu matrik terkait dengan menentukan determinan matrik dan inverse matrik. Materi matrik ini sudah saya berikan di minggu kemarin. Saya minta Anda untuk mempelajarinya. Tapi tidak ada salahnya hari ini akan saya ulang kembali ya dari materi yang kemarin untuk membahas mengenai poin-poin khusus. Kemudian pada akhir pertemuan nanti Anda saya minta untuk mengerjakan assignment di lms.ummacid. Silakan nanti dibuka, Anda kerjakan mulai jam 15 sore sampai jam 16 sore. Saya kira itu yang bisa sampaikan untuk pengantar. Kemudian untuk selanjutnya mari kita ulang kembali materi yang sudah saya berikan terkait dengan akan saya ulang bahasan soal kuis yang sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Yang saya lihat nilai ketuntasannya masih belum mencapai, artinya masih banyak di antara mahasiswa yang nilainya di bawah standar. Oleh karena itu saya akan mengulang kembali untuk materi integral, kemudian saya lanjutkan nanti dengan materi matrik. Ya, sudah. Kita masuk ke materi yang pertama. Kita ulang kembali untuk konsep integral. Yang masih banyak yang salah kemarin adalah membahas kasus ini. Ya. Membahas kasus ini. Yang kemarin banyak yang salah ini. Jadi ini adalah sebuah data. Ini persoalan integral ya, menentukan aplikasi integral dalam ekonomi, menentukan surplus konsumen dan surplus produsen. Untuk menyelesaikan kasus soal seperti ini sebenarnya ada banyak alat bantu yang kita pergunakan. Anda bisa mendownload di Google Play untuk menentukan regress function, ya, persamaan garis lurus, persamaan garis linier. Ya, ini nanti silakan Anda download ini, ya. Jadi silakan Anda download nanti dua model ya. Matrik ini untuk bahasan kita hari ini. Kemudian nanti untuk selanjutnya nanti akan saya bahas mengenai linear programming. Kemudian untuk menentukan persamaan regresi, Anda bisa menggunakan program aplikasi. Ini, linear regression. Ya. Linear regression nanti silakan di-download di HP Anda, bisa dipakai untuk menyelesaikan kasus soal seperti ini. Ya. Misalnya ini, katakanlah ya, ini yang banyak yang salah yang Anda kerjakan kemarin itu. Ini adalah perkembangan mengenai harga, jumlah barang yang ditawarkan, dan jumlah barang yang diminta. Anda lihat dulu modelnya. Secara manual dulu kita selesaikan. Kalau model perubahan dari harga maupun permintaan penawaran itu adalah konstan, ya, artinya tidak ada perubahan yang tidak konstan. Anda lihat misalnya ya, saya ambil contoh aja misalnya harga dengan penawaran. Harganya ini berubah dari 90 ke 100. Jadi perubahannya itu adalah konstan, naik sebesar $10. Kemudian barang yang ditawarkan misalnya itu juga perubahannya konstan. Dari 30 ke 50 jadi naiknya 20 unit. Yang permintaan juga demikian. Dari 230 kemudian turun ke 200. Jadi turunnya sebanyak 30 unit permintaannya. Kalau perubahannya konstan, ya Anda bisa menggunakan ini. Ya, program ini boleh. Tidak ada masalah. Program ini bisa dipakai untuk menentukan model regress yang perubahannya tidak konstan. Konstan maupun tidak konstan bisa pakai alat bantu tadi itu.
Tapi kalau secara manual Anda melihat perubahan seperti ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus mencari persamaan yang melewati sebuah garis. Jadi misalnya kita menentukan fungsi permintaan ya. Tekan dulu. Karena yang dicari adalah surplus konsumen dan produser surplus, maka nanti harus kita gambar dulu grafiknya. Misalnya yang pertama, Anda cari dulu fungsi permintaannya. Ya, Anda cari datanya, fungsi permintaan kan ini. Ini dengan ini. Ya, ini. Berarti Anda ambil satu buah titik, dua buah titik minimalnya. Secara sebarang boleh. Misalnya saya ambil kan untuk fungsi permintaan, P1-nya katakanlah 90. Ini. Ya. Kuantiti permintaannya sama dengan 230. Kalau harga T-nya itu menjadi 100, kuantiti permintaannya itu sama dengan 200. Dah. Ini. Kalau sudah Anda masukkan ke rumus ini, P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan H min H1 dibagi H2 min H1. Dah, ini rumus manualnya. Datanya diperoleh dari mana? Datanya dari sini. Nah, nanti Anda masukkan P1-nya 90, P2-nya 230, P1-nya ini. Ya. P2-nya 100. Nah, nanti kalau dicari, misalnya saya ringkas saja, fungsi permintaannya itu ketemu P sama dengan min sepertiga H plus 166,6. Ya, ini fungsi permintaannya. Dah, fungsi permintaannya itu. Kemudian fungsi penawarannya kita cari sekarang yang kedua. Fungsi supply functionnya. Rumusnya sama. P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan H min H1 dibagi H2 min H1. Anda masukkan P1-nya berapa tadi? Misalnya P1-nya tadi katakanlah berapa? Itu fungsi penawarannya. P1-nya katakanlah 90, P2-nya katakanlah 100. Yang tadi data ya. Kuantiti penawaran satunya itu 30, kuantiti penawaran 2-nya 50. Sehingga atas data ini nanti kalau kita masukkan ke sini, P min 90, 100 sama dengan H min 30 per 20. Nanti kalau kita cari fungsi penawarannya, P sama dengan setengah H plus 75. Nah, yang penting ditentukan dulu fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. Ini 75. Ya, dah. Itu kuncinya untuk menentukan consumer surplus dan producer surplus harus dicari dulu fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. Nah, kalau sudah Anda gambar grafiknya itu. Misalnya secara sederhana kalau saya gambar grafiknya ya. Ini katakanlah ini sumbu G-nya, ini sumbu P-nya. Misalnya ini fungsi permintaannya yang tadi. FD P sama dengan berapa tadi? Min sepertiga H plus 166,6. Kemudian katakanlah ini fungsi penawarannya. P sama dengan setengah H plus 75. Ya. Perpotongan antara fungsi permintaan dan penawaran ini adalah keseimbangan pasarnya. Anda cari berapa? Kalau saya cari ini ketemunya 110,49, yang ini 130,24. Ya, 130,24. Dah. Kalau sudah gambarnya diketahui, maka Anda bisa mencari. Misalnya area surplus konsumennya itu adalah ini. Ini adalah area producer surplus. Jadi ini CS-nya, ini adalah producer surplusnya.
Nah, yang dimintakan CS-nya berapa? Consumer surplus-nya itu berarti integral, pembatasnya berapa? Pembatasnya adalah H-nya ini. H-nya ini adalah 110,49 dengan 0 untuk fungsi permintaan. Consumer surplus min 1/3 H plus 166,6 dH. Ya, dikurangi dengan PE kali HE. Ya, sehingga nanti kalau kita cari, Anda integralkan ini hasilnya berapa misalnya. Kalau saya cari ketemunya consumer surplusnya itu adalah 2064,13. Dah, yang penting rumusnya ini Anda ingat. Dah, yang kedua sekarang. Yang kedua untuk producer surplus. Rumusnya gimana? PE dikalikan HE dikurangi, ini kali ya, integral 110,49 dengan 0 untuk fungsi penawaran. Fungsi penawarannya mana? Fungsi penawarannya kan ini. Setengah H plus 75 dH. Ya. Dah, ini PE kali HE ya. Sehingga nanti kalau kita cari producer surplusnya itu ketemunya dari rumus ini. Ketemunya 3051,44. Dah ini. Jadi ini untuk menentukan besarnya producer surplus dan consumer surplus. Yang penting kuncinya harus diketahui dulu fungsi permintaannya, harus diketahui dulu fungsi penawarannya, kemudian Anda gambar grafiknya. Ditentukan mana yang producer surplus, mana yang consumer surplus. Yang di atas harga keseimbangan ini adalah consumer surplusnya. Yang di bawah harga keseimbangan itu adalah producer surplusnya. Keuntungan lebih yang dinikmati produsen karena adanya perbedaan antara harga yang dia tawarkan dengan harga yang ada di pasar. Ya, ini untuk soal yang pertama. Dah. Itu masih banyak yang salah kemarin itu. Hanya ada 2 atau 3 orang yang benar menjawabnya. Ya, yang lain masih salah. Kemudian ini soal yang lain juga. Ini juga masih banyak yang salah. Ya. Jadi kalau misalnya ada data seperti ini, seorang monopolis memiliki fungsi MR 16min5H MC-nya ini. Berapa keuntungan maksimum monopolis tersebut? Keuntungan itu kan apa? Keuntungan itu kan sama dengan TR min TC. Ini formulasi bakunya. Ya, yang penting Anda harus ingat ini rumusnya dulu. Nah, sekarang kita cari TR-nya dulu, komponennya satu persatu. TR itu kalau dalam konteks ini, karena kita menggunakan integral, sama dengan integral MR dH. Berarti sama dengan berapa ini? Integral 16 min 5H dH. Berarti TR-nya sama dengan 16H min 5/2H kuadrat. Sudah, ini TR-nya. Sekarang kita cari TC-nya, yang kedua. TC itu integral dari MC dH. Berarti sama dengan integral 4H plus 2 dH. Ini integral tak tentu ya. Nanti kita misalkan misalnya untuk TR kalau H-nya 0, maka TR-nya sama dengan 0, sehingga fungsi TR-nya menjadi ini. Kalau TC, ini hasilnya nanti kan TC sama dengan 2H kuadrat plus min ya. Saya ulang lagi. Hapus. Laba sama dengan TR min TC. Sekarang kita cari TR-nya dulu. TR integral dari MR dH. Berarti integral 16 min 5H dH.
Berarti TR sama dengan 16Hi min 5/2Hi kuadrat plus C sebenarnya ya. Karena ini integral tak tentu. C ini adalah menunjukkan besarnya kuantiti pada saat perusahaan tidak menjual barang. Kalau tidak menjual barang maka C-nya akan Hi-nya sama dengan 0, maka TR akan sama dengan C. Sehingga fungsi TR-nya itu harus dalam bentuk integral tertentu. Menjadi 16Hi min 5/2Hi kuadrat. Jadi TR-nya. Sekarang yang kedua TC-nya. TC integral dari 4Hi min 2dhi. Ya, integral dari MC-nya. Berarti TC-nya sama dengan 2Hi kuadrat min 2Hi plus C. C ini adalah mencerminkan fungsi biaya tetapnya. Artinya kalau perusahaan tidak menjual barang, memproduksi barang, dia tetap mengeluarkan sejumlah biaya tertentu yang disebut dengan biaya tetap. Sehingga C-nya ini sama dengan FC-nya. Sehingga fungsi TC-nya itu sama dengan 2Hi kuadrat min 2Hi plus 10. Ya, ini TC-nya. Dah, kalau diketahui TR TC-nya, maka labanya sama dengan TR min TC. 16Hi min 5/2Hi kuadrat min 2Hi kuadrat plus 2Hi min 10. Ya, laba sama dengan nih 18Hi min 9/2Hi kuadrat min 10. Ini fungsi labanya. Ya. Nah, tujuannya akan memaksimumkan keuntungan. Agar labanya maksimum, maka apa? Syarat yang pertama, turunan fungsi laba untuk Hi-nya, D ini ya, bukan. Untuk Hi-nya harus sama dengan 0. Sehingga kalau kita turunkan, 18 min 9Hi sama dengan 0. 18 sama dengan 9Hi, Hi sama dengan 2. Kalau Hi-nya 2, labanya berapa? Nanti Anda masukkan ke fungsi labanya. Labanya ketemu 14 min 10, labanya ketemu 4. Ya, ini jadi labanya. Labanya ketemu 4 untuk kuantiti sama dengan 2. Dah. Jadi ini konsep integral. Ya, kita mengulang kembali materi yang sebelumnya. Ya, silakan ditelaah lagi nanti ya. Jadi Hi ini 2 ini Anda masukkan ke fungsi labanya tadi itu. Laba sama dengan berapa? 18Hi min 9/2Hi kuadrat min 10. Nah ini. Nanti hasilnya ketemu ini. Sehingga labanya ketemu 4. 4 dalam satuan uang ya. SMU, satuan mata uang. Udah ini. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang berikutnya yang masih banyak Anda salah. Ya. Untuk menentukan minimum pada sebuah persamaan dengan menggunakan konsep tanpa kendala, kendala yang berbentuk persamaan, dan kendala yang berbentuk pertidaksamaan. Materi yang saya berikan kemarin itu sebenarnya banyak terkait dengan menyelesaikan persamaan yang berbentuk kendala pertidaksamaan. Ya, mengoptimumkan fungsi dengan syarat kendala yang berbentuk pertidaksamaan. Nih, kalau kita selesaikan bagaimana? Misalnya saya langsung menyelesaikan di soal yang C. Kalau soal yang pertama itu sudah bisa Anda selesaikan secara sederhana kan ya. Kalau misalnya Anda menjawab soal yang pertama dulu, ini kan menentukan nilai ekstrimnya. Kalau yang A itu kan berapa nih? TC sama dengan 5X kuadrat plus 6Y kuadrat min X kali Y. Ya, syaratnya kan untuk X-nya sama dengan 0.
Berarti 10x min 12y sama dengan 0. Kan ya? Berarti berapa ini? Kalau Anda selesaikan berapa itu? Ya, kalau diselesaikan berapa itu? X sama dengan berapa? Kita berubah ke sebelah kiri. X sama dengan oh, ini bukan 12 ya, karena turunannya Y ya. Nah, saya rubah dulu. Yang A ya. TC sama dengan 5x kuadrat plus 6y kuadrat min x kali y. Kalau diturunkan untuk x-nya sama dengan 0, berarti 10x min y sama dengan 0. Ya, turunan dari ini. Atau x sama dengan min 1/10y. Nah, sekarang kita turunkan untuk y-nya. Sama dengan 0, berarti 12y min x sama dengan 0. Atau x sama dengan 12y. Ya, sekarang eliminasi antara 1 dan 2 ini. Berapa? 1/10 ya. 1/10y sama dengan 12x. Berarti berapa ini? 1/10y min 12x sama dengan 0. Berarti berapa ini? Kalau Anda cari 1/10y min 12, 1/10y min 12. Ini bukan, ini y ya. Ini y. Ini y. 1/10y min 12y sama dengan 0. Y-nya berapa? Y-nya pasti sama dengan 0 kan ya, gampangnya. Kalau y-nya 0, maka x-nya berapa kita masukkan ke sini? X-nya juga akan sama dengan 0. Kalau x-nya 0, y-nya 0, kemudian z-nya berapa? TC-nya. TC-nya berarti 5 kali 0 kuadrat plus 6 kali 0 kuadrat min 0 kali 0. Berarti TC-nya akan sama dengan 0. Jadi nilai biaya totalnya akan sama dengan 0. 0 TC-nya. Nah, sekarang kita cek apakah ini maksimum atau minimum. Karena tujuannya kan minimum. Sehingga untuk mengecek minimum atau maksimum nilai Z-nya itu, kita lihat pada turunan parsial keduanya. Ya, turunan keduanya. Do kuadrat TC untuk dx kuadrat. Kalau kita turunkan tadi berapa? Ini sama dengan 10, lebih besar pada 0. Kemudian yang kedua untuk y-nya. Sama dengan 12, lebih besar pada 0. Jadi, TC-nya itu adalah TC yang minimum dengan nilainya adalah harga X3 sama dengan 0. Di mana X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Jadi itu membuktikan aja ini kalau tanpa kendala. Ya, itu membuktikan tanpa kendala untuk nilai X3-nya. Sekarang kalau menggunakan kendala bagaimana? Kendala yang berbentuk pertidaksamaan. Ya, ini ya. Kita selesaikan untuk yang C. Jadi biaya totalnya ini minimum untuk kendala yang berbentuk pertidaksamaan. Kalau kendalanya berbentuk pertidaksamaan, ya kita selesaikan dengan menggunakan metode Kuhn-Tucker. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, turunan fungsi X dikurangi dengan lambda Gx-nya ini harus sama dengan 0. Kemudian untuk Y juga demikian. Ya, kemudian lambda kali syarat kendalanya sama dengan 0. Kemudian 4 syaratnya
untuk syarat kendala itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadi 4 syarat ini harus dipenuhi. Kalau satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak bisa ditentukan sebagai sebuah persamaan. Ya. Nah, sekarang caranya bagaimana? Udah. Kita masukkan ke syarat yang pertama dulu. Ini harus kita betulin dulu yang pertama. Ya. Ini kita penuhi dulu, kita masukkan. Berarti berapa? Kita turunkan untuk X-nya ini. Jadi kalau bentuk fungsinya kan fungsi Lagrange ya. Fx lambda itu kan sama dengan 5x kuadrat min 6x kuadrat min x kali y plus lambda kali syarat kendalanya dikurangi. Anda rubah menjadi bentuk persamaan. 24 min x min 2y. Ya, ini syarat kendalanya. Syarat kendala ini rubah menjadi bentuk persamaan, yaitu x plus 2y sama dengan 24. Atau kalau saya rubah menjadi 24 min x min 2y sama dengan 0. Saya masukkan ke sini. Ya. Nah, sekarang kita turunkan untuk x-nya dulu dari sini. Kalau saya turunkan untuk x berapa ini? Berarti 10x min y min lambda sama dengan 0. Ya. Sekarang yang kedua. Oh, ini plus ya. 12y min x min lambda 2 sama dengan 0. Nah, kita masukkan persyaratan dulu. Dan ini Anda selesaikan dulu. Ini Anda selesaikan, Anda kalikan berapa misalnya. Ya, ini Anda selesaikan berapa? Ini Anda kalikan berapa? 2, ini Anda kalikan 1. Bisa jadi berapa ini? 20x min 2y min 2 lambda sama dengan 0. Kemudian ini kali 1, 12 y min x min 2 lambda sama dengan 0. Kalau Anda kurangkan berapa ini? Ini kan habis ya. Ini dikurangi dengan ini. 21 ya. 21x. Ini ditambah dengan ini. Min 14y sama dengan 0. Ya. 21x min 14y sama dengan 0. Misalnya saya rubah menjadi seperti ini. 21x sama dengan 14y.
Berarti X sama dengan 14/21Y. 14/21Y. 21 ya. Dah. X-nya itu. Sekarang X ini kita masukkan ke ya, X kita masukkan ke syarat kendala dulu. Syarat kendalanya kan dalam bentuk persamaan X plus 2Y sama dengan 24. Berarti 14/21Y plus 2Y sama dengan 24. Ini berapa ini? Atau saya buat dalam bentuk lain dulu ya. Ini saya hapus dulu ya. Coba. Coba saya ulang dulu nih ya, mulai dari sini. Coba mulai dari sini saya ulang lagi. 21.
dibagi 7. Dibagi 7 ini berapa nih? 2 ya. 2/3Y ya. 2/3Y. Ini kalau saya kecilkan, ini ya. Ini kalau saya kecilkan, X-nya sama dengan X sama dengan 2/3Y. Jadi kalau saya ulang lagi ya tadi itu. Ini dulu dari sini. Ya, ini agak kurang pas ini. Kalau saya kecilkan tadi kan begini. Saya ulang ya. Agak terlewatkan ini. X 14/21Y kan ya. X 14/21Y. Ini kalau saya ringkas menjadi 2/3Y ya. 2/3Y X-nya. Ini saya masukkan ke syarat kendalanya. X plus 2Y sama dengan 24 kan ya. Syarat kendalanya bentuk persamaan. X-nya 2/3Y plus 2Y sama dengan 24. Berarti 8/3Y sama dengan 24. Berarti Y-nya sama dengan 9 kan ya. Y-nya sama dengan 9. 72 dibagi 8, 9. Kalau Y-nya 9, maka X-nya berapa? X-nya sama dengan 2/3 kali Y. Atau 2/3 kali 9. Berarti X-nya sama dengan 6. Kan ya? Udah, X sama dengan 6. Ini. X-nya sama dengan 6. X sama dengan 6. Nah, yang penting ini. Y-nya ketemu 9, X-nya ketemu 6. Kalau nilai X sama Y ini ketemu 9 dan 6, kita masukkan ke syarat yang pertama. Kita cek ini. Memenuhi persyaratan apa enggak? Kita masukkan ke persyaratan yang pertama ini. Ya, harusnya sama dengan 0. Jadi 10X min 9 min lambdanya Anda cari dulu. Ya, misalnya kalau saya cari lambdanya berapa? Kalau X-nya 6, lambdanya berarti lambdanya itu bisa Anda cari dulu. Lambda sama dengan misalnya 10X min Y min lambda sama dengan 0. 10 kali 6 min 9 min lambda sama dengan 0. Lambda sama dengan 60 dikurangi 59, 51. Nah, ini untuk mengecek aja. Anda masukkan persyaratan ini X6, Y9, lambda 51 itu ke syarat yang pertama. Ya. Syarat yang pertama harus masuk. Kalau masuk berarti benar. Ya, kalau Anda masuk sama dengan 0 berarti itu memenuhi persyaratan. Jadi dimasukkan ke persyaratan yang pertama ini. Sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti sudah memenuhi persyaratan. Dah. Nah, kalau sudah jadi masukkan X sama dengan 6, Y sama dengan 9, lambda sama dengan 51 itu ke syarat 1 dan 2. Kalau memenuhi syarat berarti ini bisa dipakai. Nah, kalau memenuhi syarat berarti harus bisa dipakai. Nah, kalau sudah sekarang kita masukkan ke persyaratan yang kedua. Ketiga. Persyaratan ketiga itu kan ya, persyaratan yang ketiga itu kan berapa tadi? Lambda ya, persyaratan tiga kan ini, lambda GX Y sama dengan 0.
Nah, kita harus masukkan persyaratan ini. Ya, lambdanya ini. Ini kan sama dengan berapa kalau kita masukkan? Lambdanya kan harus masuk ke persyaratan ini. Lambdanya 51, 2 kali 9 plus 6 min 24 sama dengan 0. Berarti memenuhi syarat ya. Memenuhi. Yang penting memenuhi. Jadi syarat yang ketiga juga harus terpenuhi. Kemudian syarat yang setelah ketemu X dan Y-nya, kemudian kita mencari lambdanya, sekarang kita mencari nilai Z-nya. Nilai Z-nya itu sama dengan 5X kuadrat min X kali Y plus 6Y kuadrat. Berarti 5 kali 6 kuadrat min 6 kali 9 plus 6 kali 9 kuadrat. Nanti kalau kita cari Z-nya ketemu 612. Ya. 612. Lambdanya ketemu 51 ya. Dah ini. 612 Z-nya. Minimum atau maksimum? Ya pasti akan minimum. Karena syarat parsial keduanya itu lebih kecil daripada 0. Nah, kalau sudah sekarang kita masukkan ke persyaratan yang keempat. Persyaratan yang keempat apa? Harus terpenuhi. Persyaratan yang keempat. Persyaratan yang keempat itu adalah ini. GXY harus lebih besar daripada 0. Ya. Harus lebih besar sama dengan 0. Jadi, syarat kendalanya harus lebih besar daripada 0. Syarat kendalanya untuk mengecek kebesaran yang keempat, syarat yang keempat, yang ketiga harus memenuhi juga ini. Syarat 4 itu syarat kendalanya tadi berapa? 2X plus Y min 24 harus lebih besar sama dengan 0. Ya. Lebih besar sama dengan 0. Ya. Lebih besar sama dengan 0. Nah, kita masukkan persyaratan yang terpenuhi pada X-nya kan sama dengan 6. 2 kali 6 min plus 9 min 24. Ini kan sama dengan 0 ya. Ini 24 min 24. Berarti 0 lebih besar sama dengan 0. Sehingga terpenuhi. Ya. Jadi semua terpenuhi. Di persyaratan 1 dan 2 terpenuhi, di persyaratan yang keempat juga terpenuhi. Sehingga kesimpulannya apa? Jadi, titik minimum dari fungsi, titik minimumnya, titik minimum fungsinya, titik minimum fungsi adalah XY sama dengan 69 dengan nilai minimum fungsinya sama dengan 612. Ya, jadi saya ulang ya. Kalau menggunakan metode Guntaker itu artinya harus memenuhi persyaratan yang keempat tadi itu. Harus bisa terpenuhi. Persyaratan ini harus bisa terpenuhi. Ya, persyaratan yang pertama dan persyaratan yang kedua. Sebenarnya titik tolaknya dari sini untuk menentukan nilai apa X dan Y-nya itu. Ya, dimasukkan ke persamaan ini sehingga nanti ketemu nilai X dan Y-nya itu. Ya.
Artinya kita harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dari metode Guntaker. Ya, ini untuk metode Guntaker. Kalau metode persamaan, saya kira hasilnya sama saja. Bedanya apa sih? Bedanya itu kalau misalnya nanti ada dua persyaratan yang dipenuhi, harus dimasukkan ke persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan yang keempat. Kalau itu terpenuhi semua, maka itu bisa dipakai. Artinya, syarat dari Guntaker itu terpenuhi, maka nilai X dan Y-nya bisa kita tentukan. Nilai X-nya adalah 6, Y-nya 9, nilai ekstrimnya adalah 612, posisinya adalah minimum. Ya, dah ini. Dah, sekarang kita masuk ke bab yang baru, yaitu matrik. Ini di buku saya ada di bab berapa ini? Kalkulus integral ya. Di kalkulus integral. Di buku saya ada di bab 6. Model linear dengan pendekatan matriks. Di bab 7 ya. Silakan dibaca di buku saya di bab 7 matrik. Ya. Yang dimaksud dengan matrik itu apa? Matrik itu adalah kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom. Ya, selalu menyebutnya itu dulu. Menyebutnya adalah baris, baru kemudian kolom. Yang membentuk suatu persegi panjang yang termuat di antara sepasang tanda kurung. Ya, sepasang tanda kurung. Itu pengertian daripada matrik. Ya, ini definisinya matrik. Notasi matrik. Ya, notasi matrik dalam bentuk seperti ini. Bisa ini misalnya ya, dalam kurung. A sama dengan 1, 2, 0, 3. Bisa dalam bentuk angka, bisa dalam bentuk huruf. Misalnya B, nah, bisa seperti ini. A, B, C, D. Ya. Ya, bisa seperti ini ya. Bisa pakai kurung kurawal seperti ini atau boleh. Ya. Nih, dalam matrik kita mengenal istilah urdu matrik. Urdu matrik itu adalah ukuran matrik yang merupakan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Baris itu horizontal, kolom itu vertikal. Ini adalah barisnya, row-nya. Ini adalah kolomnya, kolom. Ya, baris dan kolom. Ya, tuh, urdu matrik itu banyaknya baris dan banyaknya kolom. Sehingga kalau kita menggunakan pendekatan matrik, ya, matrik yang berorde M kali N itu menunjukkan arti bahwa matrik itu mempunyai M baris dan N kolom. Yang ditulis seperti ini. Katakanlah A M kali N, yaitu matrik yang berorde M baris, N kolom. Misalnya matrik yang 3 kali 1, itu menunjukkan barisnya 3, kolomnya 1. Ya. Matrik B, orde matriknya adalah 3 kali 2, 3 baris 2 kolom. Ya. Ini disebut dengan elemen matriknya ya. Elemen matriknya A11, A12, A13 kalau kita baca-bacakan baris. Kemudian A21 itu menunjukkan elemen matriknya. Ya, itu menunjukkan elemen matriknya. Ini disebut dengan elemen matrik. Ya. Elemen matrik A11. Kalau saya buat dalam notasi, matrik yang berorde 4 kali 2 seperti ini, 4 baris 2 kolom, ya,
Ini adalah elemen matriknya A11, A12, A21, A22, A31, A32, A41, A42. Ya, ini elemen matriknya. Ya, bilangan yang ada dalam sebuah matrik disebut dengan elemen atau unsur matrik. Dah, notasi matrik. Ini notasi matriknya. Ini unsur matriknya ya. Ini unsur matriknya, ini menunjukkan barisnya, ini menunjukkan kolomnya. Ini matrik yang berorder M kali N. Ya. Ini contoh dari matrik baris dan matrik kolom. Kalau ada istilah matrik baris, itu adalah matrik yang hanya mempunyai satu baris. Seperti ini. Hanya satu baris. Kemudian ada matrik kolom, hanya memiliki satu kolom saja. Ya. Kemudian matrik yang sama. Sebuah matrik dikatakan sama, misalnya matrik A sama dengan matrik B kalau matrik A dan B itu mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama, urdunya sama, dan semua unsur yang terkandung di dalamnya juga sama. Jadi misalnya ini, matrik A ini, matrik B ini. Karena unsur yang terkandung di dalam matrik itu sama, elemen matriknya sama, kemudian urdunya sama, maka kita menyebutnya A ini sama dengan B. Tapi kalau urdunya tidak sama, misalnya seperti ini, maka ini A tidak sama dengan B. Urdunya sama, tapi elemennya tidak sama. Itu juga bukan matrik yang sama. Misalnya matrik A, katakanlah 1, 2, 0, 3. Matrik B, katakanlah A, B, C, D. Maka A ini tidak sama dengan B. Meskipun urdu matriknya sama. Tapi elemen matriknya beda. Ya, penjumlahan matrik sekarang, operasi matrik. Sebuah matrik bisa dioperasionalkan, dijumlahkan, misalnya matrik A dan matrik B, kalau urdu matriknya sama. Jadi syaratnya itu aja. Kalau urdunya tidak sama, tidak bisa dijumlahkan. Ya, ini dengan ini bisa dijumlahkan karena urdunya sama. Ini 3 kali 3, ini juga 3 kali 3. Nanti hasil matriknya menjadi matrik yang berurdu 3 kali 3. Misalnya matrik C, ini urdunya juga 3 kali 3. Contohnya misalnya ya. Ini contoh penjumlahan matrik. Matrik A, ordernya adalah 3 baris 2 kolom. Matrik B juga 3 baris 2 kolom. A plus B tinggal Anda jumlahkan aja tuh. Elemen matrik A11 ditambah dengan ini. Kemudian ini ditambah dengan ini. Dan seterusnya. Nanti hasilnya ini 7 dan seterusnya. Ini menjadi matrik C katakanlah. A plus B sama dengan 7 min 2, 1. Jadi prinsipnya A itu bisa dijamah kalau urdu matriknya sama. Ya. 3 kali 3 bisa dijumlahkan dengan 3 kali 3. Nah, demikian juga dengan pengurangan matrik. Sama ya. Dua buah matrik bisa kita kurangkan kalau urdu matriknya sama. Ini yang penting. Kalau urdunya tidak sama, tidak bisa. Contohnya ini. Ini urdunya 3 kali 3, ini urdunya 3 kali 3. Ini 3 kali 3, ini 3 kali 3. Karena sama, maka bisa kita kurangkan. A min B. 1 dikurangi 1, 0. Ya, elemen matrik A11. Elemen matrik A12, 0 dikurangi 1, min 1, dan seterusnya. Kemudian perkalian matrik. Matrik skalar. Skalar matrik itu bilangan. Ya. Misalnya ada matrik A, katakanlah 3851 dikalikan dengan 4, ini skalarnya, berarti tinggal 4 kali A aja, 4 kali 3, setiap elemen matrik 4 kali 8, 4 kali 5 kali 1. Ini 4 kali A itu hasilnya adalah 12, 20, 32, 4. Ya. Ini perkalian matrik dengan skalar sama, ini formulasinya. Ya. Nih. Kemudian prinsip dalam perkalian matrik. Ini skalar matrik tetap ya. A kali B dikalikan dengan 2. Berlaku hukum distributif ya.
Kalau misalnya 2 K A plus B ini sama dengan 2A plus B. Berarti sama dengan 2A plus 2B. Nah, ini untuk membuktikan aja ini ya. Ini sama dengan ini. Ya. Skalar matrik. Nah, kalau perkalian matrik dengan skalar ini ya untuk membuktikan saja. Nah, sekarang prinsip dalam perkalian matrik ini yang harus diketahui. Dua buah matrik itu bisa kita operasionalkan dalam bentuk perkalian dengan syarat banyaknya kolom pada matrik yang pertama sama dengan banyaknya baris pada matrik yang kedua. Jadi ini ya, matrik A ordo matriknya M kali N, matrik B ordo matriknya N kali P. Syaratnya banyaknya kolom pada matrik yang pertama itu harus sama dengan banyak baris pada matrik yang kedua. Hasil kalinya nanti ditunjukkan oleh banyaknya baris pada matrik pertama dengan banyak kolom pada matrik yang kedua. Ini hasil kali matriknya, M kali P. Itu yang harus diingat. Kalau ini tidak terpenuhi, tidak bisa dikalikan. Ya, contohnya ini. Matrik A yang berorder 3, yang berorder 1 baris 3 kolom. 3 kali 1. Ya, misalnya begini ya. Matrik A 3 kali 1 dikalikan dengan matrik B yang berorder berapa ini? Oh, ini kebalik ini ya. Ini bukan. Nah, ini salah ini. Dari sini ya, ini 1 baris 3 kolom. Ya. Jadi matrik A itu ordernya 1 baris kali 3 kolom. Ini bisa dikalikan dengan matrik B yang berorder 3 baris kali 1 kolom. Jadi ini banyak kolom pada matrik yang pertama sama dengan banyak baris pada matrik yang kedua. Hasil kalinya nanti ditunjukkan oleh matrik yang berorder, misalnya matrik C yang berorder 1 baris kali 1 kolom. Ya, jadi misalnya ini, 321 kali 310, maka hasilnya itu adalah matrik yang berorder 1 baris ya, 1 baris 1 kolom, hasilnya ini ya. Jadi 3 kali 3 ditambah 2 kali 1 ditambah 1 kali 0. Nanti kalau Anda jumlahkan ini sama dengan 11. Ya. Kalau dibalik bisa enggak? Misalnya B kali A. Asal terpenuhi bisa saja, misalnya B kali A. Kalau B itu kan matrik yang berorder berapa tadi? 3 kali 1 kali matrik A yang berorder 1 baris 3 kolom. 1 kali 3 boleh, karena ini sama. Banyak kolom pada matrik yang pertama sama dengan banyak baris yang matrik kedua. Nanti hasilnya itu matrik C yang berorder ini. 3 baris, 3 kolom. Ya, contohnya ini. Hasilnya adalah matrik ini. 9 ini diperoleh dari mana? 3 kali 3, 9. Elemen A11, elemen A12-nya 3 kali 2, 6. Elemen A13-nya 3 kali 1, 3. Ya. Jadi yang penting diingat ini ya. Hasil kali matriknya ditunjukkan oleh baris pada matrik pertama dan kolom pada matrik yang kedua. Ya, ini perkalian matrik bentuknya aja. Kalau dipangkatkan, misalnya A kuadrat, itu artinya A kali A. Kalau A pangkat 3 berarti A kuadrat kali 4 kali A. Kalau A pangkat 4 itu berarti sama dengan A pangkat 3 kali A. Ya. Itu konteks perlahannya. Kalau A kali B sama dengan A kali C, belum tentu B sama dengan C. Ya. Itu bentuknya, hukumnya aja yang berlaku. Ya, perpangkatan ini ya, A kuadrat itu sama dengan A kali A. A pangkat 3, A kuadrat kali A, dan seterusnya. Ya, ini perpangkatan matrik. Contohnya misalnya matrik A
min 1, 1, 2, 0. Kalau A kuadratnya berarti A kali A. Nah, ini Anda kalikan dengan ini. Sama ya. Matrik A dikalikan dengan matrik A, hasilnya adalah matrik ini. Matrik ini nanti kalau Anda mencari A pangkat 3-nya, ya, dikalikan dengan A-nya ini. Ya. Berarti A kali A kuadrat. Hasilnya sama dengan ini. Nanti kalau misalnya A pangkat 4, ya sama dengan A pangkat 3 kali A. Berarti ini 5, 3, 6, min 2 kali min 1, 1, 2, 0. Ya. Ya. Kemudian perpangkatan matrik sama masih ini ya. Tinggal Anda lihat contohnya. Kemudian jenis-jenis matrik. Ada matrik bujur sangkar, ada matrik 0. Ya. Kemudian ada matrik diagonal. Yang elemen diagonal di bawah diagonal utamanya itu adalah 0. Itu matrik diagonal. Kemudian ada matrik skalar. Matrik yang semua elemen diagonal utamanya sama. Ini diagonal utama namanya ya. Ini diagonal utama, ini diagonal utama. Kalau skalar itu diagonal utamanya sama elemennya. Kalau matrik diagonal itu elemen di bawah elemen diagonal dan di atasnya itu 0. Ya. Kemudian yang penting yang harus Anda ketahui ada yang disebut dengan matrik identitas. Ya, matrik identitas. Nih, matrik identitas itu adalah matrik yang elemen diagonal utamanya bilangan 1 untuk order 3 kali 3. Ya. Jadi untuk 3 kali 3 itu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ya. Nih, ada matrik segitiga atas dan sebagainya. Ini untuk pemahaman aja. Nah, ini yang penting. Sekarang determinan matrik. Setiap matrik persegi atau bujur sangkar itu akan memiliki determinan. Nilai determinan dari sebuah matrik itu adalah sebuah skalar, ya bilangan. Jika nilai determinan matrik sama dengan 0, maka itu disebut dengan matrik singular. Ya. Kalau determinannya sama dengan 0, itu disebut dengan matrik singular. Kalau determinannya tidak sama dengan 0, disebut dengan matrik non-singular. Dan nanti ada kaitannya dengan inverse matrik. Matrik singular itu tidak memiliki inverse matrik. Nanti ya, matrik yang memiliki inverse itu hanya untuk matrik non-singular. Nah, sekarang bagaimana mencari determinan matrik? Determinan matrik itu dinotasikan dengan det A. Bisa ini menggunakan ini, bisa menggunakan ini. Ya, notasi determinan matriknya. Notasi determinan untuk matrik yang berorder 2 ya, untuk matrik yang berorder 2 jam setengah 10. Ya, kalau ordonya 2, rumusnya adalah ini. Determinan matrik diperoleh dari selisih hasil kali elemen diagonal utama dikurangi dengan elemen diagonal yang lain. Jadi 2 kali 3 dikurangi dengan 1 kali 5. 1. Ya, itu kalau determinannya 2. Matrik ordo 2 kali 2. Kalau ordonya 3 kali 3, itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode Sarus. Jadi metode perluasan matrik. Semula matrik yang berorder 3 kali 3, kemudian kita perluas menjadi matrik yang berorder 3 baris kali 5 kolom. Ya.
Ya, saya lanjutkan kembali ya. Jadi ini kalau matrik yang berorder 3 kali 3 itu salah satunya bisa diselesaikan dengan menggunakan metode Sarus. Metode Sarus itu adalah metode perluasan matrik yang semula matriknya order 3 kali 3 menjadi matrik yang berorder 3 kali 5. Jadi ini misalnya kalau kita perluas itu menjadi A sama dengan ya ini ya. Ini kalau saya perluas menjadi nah, jadi dengan menambahkan kolom ketiga dan kolom keempat dari kolom pertama dan kolom kedua menjadi min 2, min 1, 2, 2, 1, 0, min 3, 3, min 1, min 2, min 1, 2, 2, 1, 0. Jadi seperti ini matriknya menjadi 3 kali 5. Kemudian Anda jumlahkan seperti ini. Ini adalah positif, ini adalah negatif, mengurangi. Jadi kalau dijumlahkan seperti ini, hasil determinan matriknya itu sama dengan 18. Ya, ini cara yang pertama metode Sarus. Atau yang kedua dengan menggunakan metode minor matrik. Caranya bagaimana? Minor matrik itu diperoleh dengan jalan masing-masing elemen matrik, elemen A11 itu mempunyai minor matrik yang diperoleh dengan jalan menghilangkan kolom pertama dan baris pertama. Ya, jadi kalau dihilangkan baris pertama dan kolom pertama, hasilnya menjadi seperti ini. Ini nanti determinan matriknya. Jadi minor matrik M11 ini determinan matriknya adalah elemen A22, A23, A32, A33. Ya, dan seterusnya. Minor matriknya sesuai dengan elemen matriknya. Minor matrik M12, M13, dan seterusnya. Ya, ini minor matriknya. Minor matriknya menjadi seperti ini. Minor matriknya ada 6 ya, M11 sampai dengan M33. Kalau order 3. Ya. Jadi misalnya saya buatkan contoh, katakanlah ya, yang tadi katakanlah. Misalnya ini katakanlah. Ya. Ini saya copy dulu. Kalau pakai metode minor matrik ketemu berapa? Nah, ini agak trouble. Ya, kalau minor matrik ketemu berapa ini? Ya. Kalau pakai determinan ketemunya kan 18 ya. Kalau minor matrik berapa ini? Kalau minor matrik berarti determinannya ya. Determinannya sama dengan minor matriknya kan ini. Ya, min 2. Berarti min 2. Hanya ada tanda kofaktor matrik nanti, ada kofaktor matriknya. Ada minor matriknya, minor matrik. Ada kofaktor matrik. Matrik kofaktor tandanya.
Jadi tanda yang kita pakai positif, negatif, positif untuk elemen baris pertama, kemudian negatif, positif. Ya, yang perlu diingat ini tandanya. Negatif, kemudian untuk elemen 31 itu positif, negatif, positif. Jadi ini kofaktor matriknya. Jadi ini untuk minor matrik A11 itu adalah -2, tandanya negatif di sini ya. Tapi yang diminta tandanya positif, sehingga berarti sama dengan -2 kali 130 -1. Ya. Kemudian yang elemen A12 itu tandanya positif, yang diminta adalah negatif, berarti negatif 2. Kemudian elemen matriknya adalah -1, 3, dan 2, -1. Kemudian yang berikutnya adalah elemen matrik A13 ini negatif, tandanya negatif menjadi positif. 3, -1, dan 2, 0. Sehingga hasilnya berapa? -2 kali 1 kali -1, -1 kali 0, -1. Ya. Kemudian -2, katakanlah -1 kali -1, 1. Dikurangi dengan 6. Berarti -6 dikurangi 1 dikurangi 6, -5. Kemudian ini 3 kali -1 kali 0, 0 dikurangi 2, -2. Ya. Ini berarti 2, ini berarti min ini 2 ya. Ini 10. Saya ulang ya. Ini saya ulang. Ini kan plus ya. Ini kan -1 kali 0. 0 min 2. Min dengan min jadi plus ya. 0 .
Ini 6 ya. Ya ini ketemunya berapa? 10 tambah 6 ya. Determinan A-nya ketemunya 16. Sama mestinya ya. Ketemunya sama. Nah, sekarang kofaktor matrik yang betul tandanya ini. Kofaktor matrik tandanya ini. Ya, positif, negatif, positif. Kemudian negatif, positif, negatif. Sudah dipakai ada tandanya untuk menunjukkan minor matrik, kofaktor matriknya. Ya. Nih, kemudian ada istilah transpos matrik. Transpos matrik itu adalah putaran matrik. Ya, notasinya dengan A pangkat T. A pangkat T. Atau ada yang menulis dengan A aksen boleh. Transpos matrik. Itu putaran matrik. Jadi misalnya matrik A yang berorder 3 kali 2. Kalau dicari transpos matriknya itu sama dengan matrik yang berorder 2 kali 3. Dibalik aja. Yang semula baris, kolom menjadi baris. Yang baris menjadi kolom. Jadi misalnya ini ya. 131, 413, ordernya 2 kali 3. Kalau ditranspos menjadi matrik yang berorder 3 kali 2. Nah, ini transpos matrik notasinya. Kita Anda pelajari. Kemudian, ini pembuktian dari transpos matrik. Yang terakhir, ada disebut dengan matrik simetri. Kalau transpos matriknya itu, kalau sama dengan matrik itu sendiri, itu berarti disebut dengan matrik simetri. Ya, ini inverse matrik yang terakhir. Inverse matrik itu adalah sebuah matrik yang tidak determinannya sama dengan 0. Atau hanya ada pada matrik yang non-singular. Kalau matrik singular, maka dia tidak akan memiliki inverse matrik. Matrik yang determinannya sama dengan 0, tidak ada inverse-nya. Nah, matrik A dikalikan dengan matrik inverse-nya itu hasilnya sama dengan matrik identitas. Jadi kalau saya mempunyai matrik dikalikan dengan inverse matriknya, min 1 itu sama dengan matrik identitas. Notasi matrik inverse itu adalah A pangkat min 1. Ya. Ini akan menghasilkan matrik satuan, matrik identitas, sesuai dengan ordo matriknya. Kalau ordonya 2, inverse matriknya itu rumusnya A pangkat min 1 sama dengan seperdeterminan dikalikan dengan EDC matriknya. Ya, ini rumusnya untuk matrik yang berorder 2. Determinannya nanti Anda cari. A kali B dikurangi C kali B. Ya, kemudian EDC matriknya itu diperoleh dengan jalan menukar letak elemen diagonal utama. Ini kita pindah ke sini, kemudian merubah tanda elemen diagonal yang lain. Ini yang semula positif menjadi negatif. Ya, ini kalau ordernya 2. Ya, kalau ordernya 2 seperti itu. Kalau order 3 bagaimana? Kalau order 3 rumusnya sama. Inverse matrik sama dengan seperdeterminan dikalikan dengan EDC matriknya. EDC matrik ini adalah merupakan kofaktor matriknya. Kofaktor matrik. Ini merupakan kofaktor matrik. Ini kita lihat ya. Misalnya nih.
Katakanlah saya mempunyai matrik M 1, 2, 3, 0, 1, 4 ini. Dah. Dan kalau kita cari determinan matriknya sama dengan 1. Karena determinan tidak sama dengan 0, maka disebut dengan matrik singular. Ada inverse matriknya. Kalau sudah, ini matrik asal ini Anda terampus menjadi ini. Semula baris menjadi kolom. Ya, ini yang baris menjadi kolom yang kedua. Ini baris ketiga menjadi kolom yang ketiga. Dah. Kalau sudah, sekarang dari terampus matrik ini Anda cari minor matriknya. Untuk elemen matrik A11 minor matriknya adalah ini. 1640 hasilnya dalam bentuk bilangan skalar adalah minus 24. Ya, minus 24. Kemudian minor matrik, ini minor matriknya yang kita cari itu. Minor matrik A12, elemen matriknya adalah 12630. Skalarnya adalah min 18. Minor matrik 13 ini. Minor matrik 21 ini dan seterusnya. Ya, kalau disusun menjadi seperti ini. Ini adalah minor matriknya. Minor matrik ini ya. Minor matrik. Nah, dari minor matrik ini sekarang kita rubah menjadi kofaktor matrik. Kofaktor matrik pakai tanda ini. Elemen matrik A11 tandanya harus positif. Yang kedua ini negatif, positif, berselang-seling ya. Yang baris pertama positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Ya. Sehingga yang pertama ini kofaktornya kan minus 24, tandanya positif, maka tetap min 24. Yang 12 tandanya negatif, kofaktor matriknya adalah negatif, sehingga menjadi positif 18. Yang L minor matrik 13 itu tandanya positif, di sini positif, positif tetap. Sehingga hasil kofaktor matriknya itu adalah ini. Ya, hasilnya itu. Kalau sudah, sekarang kita masukkan ke rumusnya tadi itu. Nah, Anda masukkan ke rumusnya ini. Tadi hasil adjoin ini kan kofaktor dari matriknya. Ya, hasil akhirnya berarti ini tadi itu. M pangkat min 1 sama dengan seperdeterminan dikalikan dengan EDJ matrik M-nya. EDJ matrik M itu adalah adjoin dari matrik M-nya atau merupakan kofaktor matriknya. Kofaktor dari minor matriknya ini. Sehingga kalau dicari adalah ini. Ketemunya ini adalah minor matriknya. Jadi M ini kalau kita kalikan dengan M matriknya, ini hasilnya nanti akan sama dengan matrik identitas. Ya, matrik identitas. Nah, sebenarnya secara teknis Anda tidak harus menghitung rumit seperti ini. Anda bisa menggunakan program aplikasi. Ya, saya ulang. Anda bisa menggunakan program aplikasi. Aplikasi yang saya pergunakan untuk mengecek hasil ya. Apakah itu matrik berinvers 2 atau apapun, Anda pakai ini. Nih, matrik inversion ini. Anda silakan download di Google Play. Cari matrik inversion. Nanti Anda tinggal mencari aja apakah matrik odonya 2x2, yang penting muncul sangkar. 3x3, 4x4, dan seterusnya. Tinggal Anda masukkan. Pakai di program aplikasi ini, matrik inversion. Ya, untuk mengecek daripada Anda mengecek satu persatu, mendingan Anda menggunakan cara seperti itu. Selain manual, tapi harus dipahami. Ya, ini. Jadi bisa ya, rumusnya untuk matrik yang berorder 3x3, pakai formulasi ini. Pakai formulasi ini. M inverse sama dengan seperdeterminan kali EDJ matrik A. EDJ matrik A itu sebenarnya sama dengan apa? Kofaktor matrik. Ini kofaktor matrik. Kofaktor matrik. Kofaktor matrik itu diperoleh dari minor matrik.
Ya, ada kofaktor matrik, minor matrik. Kalau kofaktor itu tanda positif, negatif, positif yang diperoleh dari akumulasi minor-minor matrik dari matrik tersebut. Ya, ini yang perlu Anda pahami untuk menentukan inverse matrik. Kenapa inverse matrik ini penting harus Anda pahami? Karena inverse matrik itu kita pakai sebagai dasar untuk mempelajari analisis input-output. Jadi kuncinya, sekali lagi Anda harus bisa menghitung inverse matrik. Dah, kuncinya itu. Untuk menghitung inverse matrik, Anda harus bisa menentukan determinan matriknya, kemudian Anda mencari minor-minor matriknya, kemudian Anda menentukan kofaktor matriknya. Ya, ada 3 cara ya. Rumusnya ini. M pangkat min 1, inverse matrik sama dengan seperdeterminan, rumusnya kali adjoint matrik M. Adjoint matrik M itu sebenarnya merupakan kofaktor matrik. Kofaktor matrik itu adalah merupakan gabungan dari minor matrik dari matrik tersebut. Ya, ini hasil akhirnya. Dah, ini soal latihannya. Saya kira itu. Ya, saya kira itu. Kemudian untuk selanjutnya, saya persilakan Anda mengerjakan latihan soal berupa assignment ya, bukan kuis di lms.ummacid. Silakan dipelajari mulai jam 1, jam 15 sore sampai jam 4 sore. Ya, ada 13 soal ya, ada 13 soal pilihan berganda. Nanti soal itu bisa Anda print, kemudian Anda kerjakan, berikan tanda silang, setelah itu Anda upload dari hasil pekerjaan Anda itu. Bisa Anda upload langsung dari MS Word-nya kalau Anda menggunakan laptop, atau Anda upload dalam bentuk file JPEG. Boleh Anda foto 3 ya. Halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga. Anda upload di assignment itu. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf kalau tadi ada kesalahan, ada kekurangan berkaitan dengan proses pembelajaran kali ini, karena memang ada hal-hal teknis yang tidak bisa saya hindarkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Salam sehat selalu.